kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk menyembah. Mari kita siapkan hati kita sebenarnya. There is a longing only you can fill, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be
deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, oh yes, oh yes. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, how I long to be deeper in love. Oh yes. Ya, selamat malam kembali dan senang bersama dengan saudara dalam program di Talk with Pase. Ya, di dalam program ini kita coba ngobrol Alkitab secara dalam, tapi dalam bahasa yang sederhana seperti layaknya ngobrol. Memang mungkin karena teknologi begitu ya, belum bisa kita bikin sebagus mungkin ya, sehingga saya bisa ngobrol dalam kondisi yang enak gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi lain memang di mana kita bisa ngobrol gitu ya, tapi belum nyaman lah gitu ya. Masih ada kelemahan-kelemahan yang mestinya bisa diproteksi gitu saudara ya. Ya sambil kita nunggu masa itu nanti saya terus akan ngobrol dalam bentuk seperti ini gitu saudara ya. Kita akan masuk dalam 1 Petrus pasal ketiga pada malam hari ini. Dan sebelum kita membahasnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita satu dalam hati, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur dalam berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas semua anugerah-Mu pada kami hari ini. Sehingga kami boleh ada di hari Kamis malam ini Tuhan. Bicara kepada kami lewat 1 Petrus pasal 3 yang akan kami bahas. Terutama hubungan tentang suami dan istri, sehingga masing-masing kami yang punya rumah tangga semakin menjadi rumah tangga yang mencerminkan rumah tangga Kristen itu seperti apa. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, kami siap diberkati. Amin. Ya saudara ya, kita coba siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita mau coba dalami pelan-pelan 1 Petrus pasal yang ketiga saudara ya. Tuhan
kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya jelas hidup bersama suami istri, saudara ya. Coba kita bahas ya. Ayat pertama dan seterusnya ya, bersama saya, saudara ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ya, perhatikan baik-baik ya. Belum apa-apa, sudah demikianlah kamu, hai istri-istri ya. Tunduklah kepada suamimu, seperti jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, itu maksud saya ya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini jelas pengajaran dari Tuhan Yesus ya. Pengajaran juga sama seperti yang diberikan oleh Paulus, bahwa istri harus tunduk sama suami. Cuman Petrus lebih menyoroti sisi yang lebih lainnya lagi ya. Dikatakan di sini supaya jika ada di antara mereka ini tentu bicara mengenai suami-suami itu ya, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya di sini, ini juga buat istri tentunya, dan juga buat kaum suami tentunya. Ya, ini kan bicara mengenai hidup suami istri. Jadi yang penting dalam perkataan Petrus di pasal 3 ini, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 ini, bahwa memang istri terus tunduk sama suami dalam segala hal, seperti yang disampaikan oleh Paulus juga dalam banyak tulisannya di beberapa kitab, saudara. Tunduk, ya, obey total. Supaya bukan saja rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesuai dengan kebenaran Kristus, kebenaran iman Kristen, tapi juga agar jika ada suami-suami yang tidak taat kepada firman. Ini tidak taat kepada firman ini, kalau saya baca, yang saya dapatkan ketika saya baca ini ya, bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya ya, tapi tidak taat. Bapak Ibu jangan pilah-pilah begitu, sehingga andai kata di sini ada anak muda yang mendengarkan ini, kemudian tuh boleh tuh ya nikah beda agama misalnya gitu ya, saudara ya, beda iman gitu ya. Karena kan jika calon suami kita itu tidak seiman ya, kita nanti bisa memenangkan mereka. Nah ini lain kasus ya. Makanya kalau kita membaca Alkitab itu ya, membaca Alkitabnya utuh, jangan cuman pakai 1 ayat 2 ayat utuh gitu, saudara ya. Jelas ada perkataan dalam firman Tuhan lainnya, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jadi dalam perjanjian lama juga jelas banget ya, tidak boleh mengambil perempuan bahkan dari suku lain ya, dari agama lain gitu ya, dari bangsa lain ya. Dan banyak contoh ya di perjanjian lama yang mengambil dari bangsa lain, suku lain ya, itu tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan, dan rumah tangganya juga tidak berkenan gitu, sudah di hadapan Tuhan tentunya. Jadi itu sudah lewat mestinya ketika kita membaca 1 Petrus pasal 3 ini. Itu bukan bicara mengenai itu, tapi kan ada faktanya. Orang beragama Kristen tapi tidak taat firman, karena itu fakta. Dan kadang-kadang meskipun kita pacaran gitu ya, dalam artian sebelum menikah laki-laki dan perempuan ini sempat pacaran, tapi kadang dalam pacaran itu tidak terlalu terlihat, apalagi kalau pacarannya lagi bucin banget ya. Bucin itu budak cinta kali ya. Atau apanya terlalu cinta banget, sudah terlalu cinta banget sama pasangannya, sehingga hal-hal yang kejelekan dari pasangan itu jadi nggak
kelihatan jelas. Makanya saya sih percaya gitu ya. Ya kalau pacaran itu nggak boleh terlalu bucin banget. Sebab saya orangnya begitu. Jadi ini pengalaman dengan saudara. Makanya saya pernah di masa muda saya dulu, sebelum dengan Sylvie istri saya sekarang, cukup dekat dengan perempuan itu bukan setahun 2 tahun ya. Dari SMA sampai saya udah umur berapa ya saudara ya? 24, 25-an. Jadi ada kurang lebih ya, lebih kali ya. Mungkin sekitar 26, 27 kali saudara ya. 27, 28 ya. Pokoknya hampir sekitar 9 tahunan lah saudara. Dekat dengan perempuan dan tidak ada yang lain gitu. Saya orangnya gitu. Kalau udah satu orang ya sudah. Jelek buruknya ya udah, ini pasangan gua gitu. Gue suka sama dia, gue cinta sama dia. Energi saya ke sana. Nah, orang yang seperti ini ya tadi ya, tidak bisa melihat yang jeleknya gitu. Semuanya ya, udah ditutupi dengan yang indah-indah aja gitu. Padahal kalau mau jujur sekarang ini saya melihat meskipun perempuan itu oke, tapi beda iman dengan saya. Dan saya sempat, bukan salah dia, salah saya. Yang matanya tertutup ya, sehingga semakin terikat, semakin terhisap, dan sayanya yang hampir terbawa dalam artian nyaris meninggalkan Tuhan saya. Jadi yang saya maksudkan ketika saya bicara tadi dan dihubungkan dengan pasal 3 ini, bukan ngomongin soal pasangan yang tidak seiman, tapi ini bicara mengenai suami yang harus tetap, ibu-ibu atau kaum wanita, kaum hawa di sini tunduk sama dia ketika kita atau saudara menjadi istrinya dia. Ya, meskipun suami-suamimu itu tidak terlalu taat sama firman Tuhan. Karena dalam pacaran itu kadang-kadang nggak kelihatan itu. Kristen ya Kristen, tapi kalau sudah bucin itu bahkan meskipun Kristen minggu nggak ke gereja tapi minggu tetap pacaran gitu. Jadi kan ya mestinya kan idealnya ya kalau sudah pacaran Kristen ya hari Minggu sebelum kemana-mana ke gereja gitu ya. Si laki-laki ngajak ke gereja, si perempuan juga ngajak ke gereja, dan masing-masing bisa melihat ini ngajak ke gereja ini cuma buat nyenengin gue doang atau memang benar dari hatinya dia emang rajin beribadah. Paling nggak meskipun tidak menjadi jaminan orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang baik gitu ya, tanda kutip ya. Tapi kan paling nggak jadi standar lah ya. Kalau udah rajin ke gereja aja belum baik, apalagi yang nggak ke gereja, kan gitu sudah. Ya, paling tidak dalam nilai-nilai nilai-nilai dalam kehidupan. Saya nggak ngomongin yang lainnya ya. Orang kalau beribadah itu paling tidak nilai-nilai kehidupannya itu lebih spiritual ya, lebih baik lah ya, dalam memandang kehidupan dalam perspektif iman Kristen gitu. Soal itu nanti nilai-nilai yang dia punya itu yang ada di hatinya itu dibuahi lewat perbuatan, itu lain hal lagi. Tapi itu sepengetahuan saya ya. Ketika saya di masa muda saya jarang ibadah, atau kalau ibadah juga setengah hati karena hati saya ada di tempat yang lainnya ya. Nilai-nilai dalam memandang kehidupan yang saya rasakan itu, kalaupun saya punya itu diukurnya hanya secara duniawi. Nangkap ya? Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya secara duniawi, secara daging. Tapi ketika saya akhirnya kembali dalam jalannya Tuhan, ya di sekitar usia 26, 27 gitu ya, itu masih dengan yang lama, cuma saya sudah sedikit mulai tahu saya salah gitu. Jadi kalau misalnya saya mau teruskan ya, saya sudah berpikir lagi bahwa
harus sama saya gitu. Tapi karena sudah bertahun-tahun memberikan angin surga kepada pasangan saya yang dulu ini, dan saya juga sudah terlalu terikat dengan dia, memang ini usia 26, 27 di persimpangan jalan itu, meskipun saya sudah merasa harus bertobat ya, tapi keterikatan itu susah dilepaskan. Sampai akhirnya ya saya akhirnya putus ya. Tepatnya perempuan itu yang memutuskan gitu ya, karena melihat mungkin saya tidak bisa jadi imamnya gitu ya. Kesungguhan saya bertahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba di tahun-tahun akhir kedekatan kami ini goyang gitu ya. Dan saya percaya itu campur tangan Tuhan. Dan ketika putus di usia 26 menjelang 27 itulah saya benar-benar menjadi orang yang ada di gereja terus gitu. Saya tidak bilang saya sudah jadi orang yang bertobat, tapi ketika saya ada di sana, itu nilai-nilai kehidupan yang Tuhan mau saya miliki itu mulai kelihatan. Ukurannya bukan lagi soal duniawi, soal bagaimana menghadapi pekerjaan, terus juga dalam memilih pasangan. Orientasinya sudah bergeser, kalau tidak boleh dibilang berubah, ya sudah bergeser. Dan semakin saya akhirnya mau terikat dengan Tuhan, saya merespon dengan lahir baru, terima Roh Kudus. Ya, saya mengalami bahasa roh sebagai tanda yang saya imani saya mengalami Roh Kudus. Terus saya merespon semua itu dengan menyerahkan masa muda saya. Karena saya tahu saat itu Tuhan panggil saya untuk melayani Dia. Saya kuliah lagi, saya semakin terhisap dalam kekristenan secara benar gitu ya. Aktif pelayanan, mendalami teologi, makanannya Alkitab setiap hari, seperti tadarusan ini, cuman lebih konsisten lagi, lebih waktunya lebih panjang lagi. Hampir seharian saya bisa hanya menggumuli satu buku itu saja, Alkitab. Nilai-nilai saya lebih dalam memandang kehidupan di dunia ini sudah berubah ya. Jadi tadi kalau nggak dibilang bergeser ya berubah benar-benar total sampai sekarang ini. Sehingga meskipun saya masih hidup di dunia ini ya saya tidak terikat dengan hal itu. Kembali ke dalam firman ini saudara. Kan ada banyak gitu ya, yang karena bucin tadi, entah istri entah suami itu meskipun Kristen tapi tidak kelihatan ya benar-benar Kristen. Dan bisa jadi kita juga ketika pacaran dengan kekasih kita yang Kristen itu, kitanya juga belum Kristen benar gitu. Cuma agama Kristen tapi tidak Kristen benar. Dan saya selalu berkata berkali-kali, gak penting banget itu agama Kristen. Sebab agama itu cuma jalan doang kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan masing-masing. Agama Hindu, Buddha, Tao, Islam itu punya jalan sendiri mereka untuk bertemu dengan Tuhannya. Agama Kristen ya, dengan kita beragama Kristen kita bisa tahu dan kenal dengan Tuhan. Hanya sebatas itu saya. Agama itu hanya jalan. Tapi untuk akhirnya bisa hidup sesuai dengan Tuhan, hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, hidup benar-benar tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, manunggaling bersatu dengan Tuhan ya. Tuhan dalam diri kita, firman-Nya tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia, itu bukan agama. Itu hanya bisa terjadi ketika kita bukan lagi sekedar beragama tapi menghidupi ya, menghidupi nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang kita anut. Makanya saya selalu berkata, menjadi orang beragama Kristen itu semua orang gampang. Tinggal pergi ke kelurahan atau tinggal pergi ke pendeta minta dibaptis sudah jadi orang agama Kristen. Semudah itu saudara. Tapi menjadi seorang yang Kristen, yang benar-benar seperti Kristus, seperti arti harafiah Kristen itu,
seperti Yesus, seperti Kristus, itu benar-benar butuh effort yang lebih lagi. Ya, bukan sekedar mengandalkan grace. Sebab grace itu bicara mengenai keselamatan. Saya percaya kepada darah Yesus itu kita akan selamat. Tapi pertanyaannya, selamat atau sebelum sampai kita ke selamat ya. Dalam arti selamat itu kan kita akhirnya mati dan roh kita akhirnya dibawa kepada Tuhan di surga. Kita bisa mengisi tugas yang Tuhan berikan ketika kita ada di bumi ini seperti apa? Selalu saya berkata bahwa apa yang kita jalani di bumi ini itu merupakan raport atau kunci bagaimana kita hidup di surga kelak. Jadi surga itu kalau dalam pemahaman saya bukan satu wilayah atau satu kamar atau satu tempat di mana semuanya itu sama. Enggak, saudara. Saya sangat percaya bahwa surga itu layaknya bumi ini. Ada hierarki, ada kepangkatan, ada jenjang-jenjang. Cuma bedanya kalau di bumi ada hierarki kekuasaan, ada jabatan-jabatan, ada jenjang-jenjang di mana orang bisa mendapatkannya ketika berjerih payah lelah dan itu dianggap oleh atasannya bagus sehingga dia bisa naik pangkat. Pangkat yang lebih tinggi bisa didapatkan ketika kita mengabdi lebih lama daripada yang lainnya. Tapi di surga itu enggak. Ketika kita masuk ke sana, ya Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan hierarki kepangkatan itu. Posisi itu. Dan itu sifatnya kekal. Jadi yang membedakan kita dengan surga itu. Kalau menurut saya. Jadi kepangkatan, jabatan, posisi kita di surga yang kekal itu bisa kita dapatkan ketika kita dapat raport yang bagus di dunia ini. Kepangkatan, jenjang, posisi kita di surga itu bisa kita dapatkan secara kekal ketika kita dalam hidup di bumi ini itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, kemudian di sisa akhir hidupmu dituntun oleh pendetamu karena kita sudah detik-detik terakhir kita masih sadar gitu, misalnya kita ambil contoh, terus hidup kita biasa aja, ya brengsek biasa aja, nggak baik, nggak buruk, nggak Kristen banget, pokoknya sekedar beragama aja. Ke gereja setahun sekali, pas Natalan doang, atau 2 kali setahun sama Paskah, 3 kali sama ulang tahun gereja kita. Tapi di akhir hidup kita terus dituntun sama pendeta kita yang kebetulan melayani, ya, pelepasan karena tahu keluarga bahwa kita ini sudah kayaknya mau pergi gitu ya. Terus pendeta diundang, terus pendeta mengurapi kita, terus kita dituntun, terus kita bisa merespon Tuhan Yesus, kalau Tuhan Juru Selamat, terus kita mati nggak lama deh, itu surga upah kita. Saya percaya itu kok. Karena keselamatan itu hanya karena iman, percaya, yang terekspresi lewat mulut, suara hati kita yang terekspresi lewat mulut. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Kita pasti ke surga. Tapi kalau kita hidup kita di bumi seperti biasa aja, ya biasalah kita posisi kita di surga itu. Dan kita nggak bisa upgrade apapun di surga. Ya, kita nggak bisa upgrade apapun di surga. Posisi kita segitu sepanjang kekekalan. Cuma memang yang harus dipahami, tidak ada perasaan iri. Saya rasa ada perasaan, wah dia posisinya lebih tinggi dari saya, tapi tidak ada rasa iri lagi. Rasa sirik lagi. Rasa minder, nggak ada ya. Karena perasaan-perasaan itu kan efek dari dosa ya. Jadi itu nggak ada. Tapi perasaan bahwa dia posisinya lebih tinggi itu saya yakin ada ya. Contoh yang saya mau katakan saudara, di Taman Eden itu. Di Taman Eden kan banyak pohon yang menghasilkan buah. Ya. Terus Tuhan bilang sama Adam, semua pohon yang berbuah-buah dan berbiji-bijian ini boleh kamu makan. Tapi jangan makan pohon yang ada di tengah taman itu.
Kan begitu. Jadi semuanya boleh makan, tapi ada pohon yang di tengah yang tidak boleh dimakan. Artinya Adam di Taman Eden yang indah, yang mungkin penuh dengan kekudusan itu, ya itu tahu bisa membedakan kan, pohon yang biasa sama pohon yang spesial. Nah itu yang saya bayangkan ya. Tentu alegoris ini atau perbandingan ini tidak begitu tepat ya. Cuma saya ingin mengatakan bahwa begitulah mungkin posisi di surga. Kita bisa melihat semua orang itu di surga sukacita. Tapi biarpun demikian, kita bisa melihat ada orang-orang spesial, manusia-manusia yang pernah hidup di bumi yang mendapatkan posisi yang spesial di surga. Dan kita tidak akan ngiri sama mereka. Kita mungkin akan ingat atau merasakan bahwa iyalah, pantaslah dia posisinya di surga lebih bagus dari saya. Positif, bukan ngiri. Jadi bukan dia mah nggak bisa begini karena dia dulu nipu. Nggak ada lagi perasaan negatif di surga tuh, nggak ada. Jadi pantaslah dia posisinya di surga seperti ini, dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu kok ceritanya dulu di bumi dia benar-benar hidupnya tuh mengasihi orang, ya, melayani banyak orang. Jadi pelayanan kepada Kristus itu luar biasa. Wajarlah dapat posisi yang lebih baik. Hanya kalaupun mengeluarkan statement yang positif, karena memang hatinya di surga nggak ada lagi hati yang busuk kan saudara. Jadi yang saya mau katakan saudara di ayat 1 ini, istri harus tunduk sama suami. Meskipun suami itu ya tidak taat akan firman. Tidak taat kepada firman. Artinya mungkin dia suami yang masih kerja tapi juga korupsi. Suami yang masih kerja tapi maafkan saya ya Bu, ya masih sering goda-godain perempuan atau bahkan main perempuan di luar sana. Suamimu kerja tapi waktu untuk dirimu dan anak-anakmu berkurang. Hari Minggu pun dia ambil waktu untuk main golf lah dengan relasi bisnisnya, sehingga me time-nya bersama keluarga itu nggak ada. Ini kan suami yang tidak taat akan firman. Biarpun demikian, kata Petrus, saudara, ibu-ibu, istri-istri harus tetap tunduk. Karena mereka, suami-suamimu itu akan dimenangkan oleh kelakuanmu. Maksudnya gimana dimenangkan oleh kelakuanmu? Jadi meskipun kita disakiti, para istri dizolimi, tapi firman Tuhan katakan kau harus tetap tunduk kepada suami. Maka memang tidak ada itu excuse untuk bercerai dalam iman Kristen kalau kita memandang Alkitab secara keseluruhan, kecuali kalau pakai ayat-ayat tertentu saja, di mana kalau kita ngebahas di Markus kemarin ya boleh, atau di Injil lainnya boleh cerai kalau karena zina. Nah kalau yang dipakai itu ya silahkan. Tapi kalau kita membacanya utuh Alkitab ini nggak ada peluang saudara. Ya, jadi harus tetap tunduk. Ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Petrus ini bahwa mereka nanti akan dimenangkan oleh kelakuan yang tunduk kepada suami. Dia pulang kayak gimana, kita terus layani, kita servis, kita beri yang terbaik. Baju kita cucikan, celana kita cucikan, celana kita siapkan, makanan selalu ada. Ya. Ketika dia pulang dengan bau alkohol dan lain sebagainya, kau yang bersihkan semuanya. Terus kau terus berdoa. Ketika dia tidur dengan kemabukannya, kau terus berdoa. Ada waktunya saudara. Dia nanti, kata ayat 2, akan melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Manusia itu punya hati nurani. Mau apapun agamanya, ada sisi-sisi sentimental, rohani. Itu bahasa saya ya. Jadi pasti bisa keluar itu. Mau agamanya apapun, bahkan yang tidak beragama. Karena manusia itu kan diciptakan spesial oleh Tuhan. Itu nanti akan bisa keluar. Tuhan bisa berbicara karena ada unsur ilahi dalam diri manusia ini. Ya mungkin karena dia hidup dalam dosa, dia tidak percaya Tuhan, sisi itu teredam, terpenjara gitu ya. Lebih dosa, lebih kedagingan yang menguasai hati nuraninya, tapi tetap ada, kecil saudara. Dan Tuhan tuh kalau kasih karunia-Nya ada untuk kita, dia memakai yang masih kecil itu untuk
bersuara, mengajar kita, menegur kita. Jadi terus lakukan bagianmu, Bu. Tuhan bilang nanti ada waktunya, ya, mereka akan dimenangkan oleh kelakuanmu. Mereka nanti akan melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Dan karena itu nanti mereka akan sadar. Dan ketika suara hati yang dari Tuhan itu ngomong di hati suami-suami yang tidak taat tadi, melihat istrinya, aduh, aku kemarin pulang kayaknya mabuk, aku gak ingat apa-apa, tapi kok badanku bersih ya, sudah pakai baju tidur ya. Terus pas bangun gitu ya, masih keliengan, keluar di meja makan sudah ada kopi hangat, sudah ada roti bakar. Wah, tentu untuk kita kan anak-anak lagi sekolah. Terus si suami minum, terus dicari mana istrinya. Terus dia pelan-pelan melihat di kamar anaknya, ya, karena si istri tidak mau mengganggu tidurnya suami. Ketika lihat ngintip kamar anaknya yang kosong, anaknya sekolah, si suami lihat istrinya lagi berdoa, lagi baca Alkitab sambil nangis. Kan cerita-cerita seperti itu tuh pernah kita dengar gitu, saudara. Dan itulah kebenaran. Ada waktunya nanti. Suami yang seperti ini, ya, masa nggak bisa mikir gitu? Kan lagi nggak ada pertengkaran gitu. Jadi nggak mungkin suami yang lagi begini-gini ya, tahu dirinya ada apa ya? Oh, aku mabuk kemarin, gua nggak ingat apa-apa. Terus bajunya bersih semuanya. Terus ke kamar makan ada kopi, ada roti bakar. Terus lihat istrinya lagi baca kitab, rumah udah bersih semuanya gitu. Masa tiba-tiba berasar istri? Kan nggak mungkin begitu, saudara. Dia pasti mikir, waduh, gue nggak tahu kemarin mabuk ngapain nih, main perempuan, jangan-jangan. Dia sih kayaknya nggak mungkin nggak main perempuan. Gue lihat istri gue tetap melayani. Mungkin dia belum bertobat hari itu, tapi dia melihat dan dia akan merasakan sesuatu yang beda ketika melihat kau seperti itu, Bu. Ya, jadi ini yang dimasukkan oleh Petrus di ayat 1 dan ayat 2. Lanjut ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dari perempuan-perempuan Tuhan. Bahwa perhiasan kita itu bukannya nggak boleh, nggak ada kalimat nggak boleh, ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Jadi jangan fokusnya ke sana. Jangan merasa bahwa kalau kita punya tadi ya, rambut yang bagus, ini dikepang-kepang, ini kan konteks zaman dulu, ya. Zaman dulu tuh kan kepang itu ya, semakin bagus kepangannya, semakin mulialah posisi perempuan itu. Kan begitu, saudara, ya. Ya. Karena kepang itu kan butuh waktu, ya, butuh orang yang ya teliti, telaten, butuh waktu lama lah. Itu sesuatu yang indah di zaman dulu, tapi hari ini kan enggak. Hari ini indah ya ketika potongan rambut kita tuh keren, kekinian, ya, tampak elok, pasti dipotong di salon yang bagus, kan begitu, ya, dicat yang warna-warni. Zaman dulu kan nggak begitu. Jadi ini konteks zaman dulu, ya. Jadi bukan dengan rambut yang indah, bukan dengan perhiasan emas atau yang perak gitu ya. Ini juga konteks zaman dulu. Perhiasan sekarang mah ya emas oke gitu ya, tapi semua orang punya emas, tapi kan mungkin berlian ya, atau apalah gitu yang harganya lebih mahal daripada emas, atau pakaian yang indah-indah. Bukan dilarang ya, tapi janganlah secara lahiriah. Jadi jangan itu fokusnya. Ayat 4, perhiasan kaum perempuan, kata Tuhan, mestinya manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itulah yang harus kita miliki. Bukan perhiasan lahiriah, tapi perhiasan yang tersembunyi. Apa itu? Manusia batiniah kita. Contohnya dijelaskan di ayat 1 ayat 2 tadi. Manusia batiniah, para istri yang baik itu bahkan ketika suaminya tidak taat, dia terus memegang imannya dengan tunduk kepada suaminya dalam segala hal, sampai nantinya suaminya bisa melihat ya, siapa istrinya ini. Sehingga yang dilihat bukan sang istri yang menor dengan gemerlapan perhiasan dan indahnya baju, tapi yang ditenteng-tenteng dia bangga itu adalah karena istri gue punya manusia batin yang luar biasa. Ya. Ayat 5 ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan,
yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Perhatikan baik-baik. Ini dicontohkan bagaimana manusia batiniah seorang istri itu yang harus diperbaiki, ditingkatkan, bukan semata perhiasan-perhiasan yang lahiriah, tapi manusia batin tadi. Ya, dicontohkan seperti siapa? Seperti coba Sarah. Ini hubungannya soal istri tunduk sama suami. Ya, seperti Sarah yang memanggil Abraham itu bukan dengan suami tapi dengan Tuhan. Menamai dia tuannya, pemilik hidupnya, yang harus dilayani. Nah, seperti itulah yang memang Tuhan ingin ajarkan kepada para istri Kristen, untuk tunduk kepada suaminya seperti seorang budak hamba kepada tuannya, karena yang memiliki dia adalah tuannya. Maka tunduklah kepada suami seperti kau tunduk kepada Tuhan. Ini nilai-nilai kekristenan. Jadi memang seperti itulah kodrat wanita Kristen yang Alkitab katakan, saudara. Saya mau bilang apa? Tapi ini tidak menjadikan argumentasi atau menjadikan alibi bahwa perempuan Kristen berarti nggak boleh melakukan apa-apa. Enggak, bukan itu. Saudara tetap boleh bekerja, berkarya, hebat, luar biasa. Kalau karirmu lebih tinggi dari suamimu, mungkin bisa saja. Kau lebih pintar, menggeluti sesuatu lebih luar biasa. Kau boleh berkarya, terbang setinggi Raja Wali, silahkan Bu. Silahkan para perempuan. Tapi ketika kau kembali ke rumahmu, kembali ke tempat kau tinggal bersama suami dan anak-anakmu, kau harus bertransformasi, berubah, beradaptasi kembali menjadi seorang istri di depan suami, di hadapan suami. Itu yang luar biasa. Jadi ayat ini bukan berarti saudara harus di rumah kayak pembantu, maafkan saya, kayak asisten rumah tangga, bukan. Bukan. Saya termasuk orang yang sangat berharap lewat apa yang saya kerjakan dalam pelayanan ini, perempuan-perempuan Kristen tuh karirnya luar biasa, dan saya apresiasi kalau ada perempuan yang dalam karirnya di perusahaan apapun itu luar biasa dipakai, diberkati. Tapi ingat, ketika kembali ke rumah, posisimu adalah istri yang kata firman Tuhan harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Allah. Meskipun suamimu tuh nggak taat, jangan pakai alasan, cuma aku punya pernikahan seperti ini, suami kayak dia. Aku kerja hebat di luar, penghasilanku lebih besar, tapi pulang ke rumah punya suami yang mabok-mabokan, yang gak bertanggung jawab atas rumah tangga. Saudara, meskipun itu kebenaran yang kau ucapkan, tapi kau sudah dipersatukan Tuhan dengan dia dalam tali pernikahan yang kudus. Di mana kau terikat dalam pernikahan kudus itu. Makanya pernikahan kudus dalam gereja manapun disebut sakramen. Yang mengikat itu bukan pendeta, bukan gereja, tapi Tuhan yang kau imani mempersatukan kau dengan suamimu itu. Maka meskipun faktanya hari ini sepertinya masih neraka di rumah tangga, namanya sakramen, ada rahasia di sini. Kembali kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Bisa jadi Tuhan masih izinkan itu terjadi untuk membentukmu lebih lagi, memproses suamimu lebih lagi. Karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Maka sambil menantikan apa sih Tuhan yang mau inginkan dalam rumah tanggaku dengan dia ini. Kok aku udah kerja, kata istri ya. Aku udah kerja, penghasilanku lebih besar jauh daripada suami. Tapi punya suami di rumah kerjanya begitu-gitu aja. Mabuk-mabukan lagi, pulang malam lagi. Aku kerja capek di rumah, di luar, pulang ke rumah berantakan, anak-anak gak ada yang ngajarin. Aduh, buat apa kalau gitu, gue sendirian aja lah. Dia gue bisa, memang bisa. Kalau kau punya penghasilan besar, kok hidup tanpa suami yang model begini, bisa pasti. Tapi ingat, kau sudah terikat dengan pernikahan yang kudus itu. Kan yang membuat pernikahan ini ada selain Tuhan sudah menetapkan, kau juga yang mau kan. Kan Tuhan bukan maksa saudara untuk nikah sama dia. Lu nikah sama dia kan karena kau yang mau. Tuhan meskipun sudah menetapkan, kalau kita nggak mau kan bisa saja. Cerita di Alkitab kan banyak. Tuhan sudah menetapkan Yunus supaya untuk pergi
menginjili orang Niniwe, Yunus nggak mau. Kan pilihan Yunus. Akhirnya dimakan ikan, terus keluar lagi, terus akhirnya dia mau. Kan urusan Yunus. Yunus mau apa tidak itu pilihan dia. Sama seperti Tuhan juga kepada saudara. Makanya disebut sakramen. Ada sesuatu yang misteri di sini. Kenapa? Ketika laki-laki dan perempuan terikat dalam pernikahan yang kudus, ada ilahi, ada Tuhan yang mengikat itu semuanya. Maka ketika itu misalnya tidak berjalan kemudian dalam pernikahannya, nggak kelihatan gitu. Jangan lupakan bahwa Tuhan yang ada di situ. Kalau Tuhan yang ada dalam pernikahanmu, liga pernikahanmu lagi diguncang badai besar, jangan lupakan ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau untuk itu dalam pihak sisi perempuan harus tunduk sama suami. Ya, Sarah tunduk sama tuannya, Abraham. Maka saya sering dulu di awal pertemuan saya, istri kalau manggil suami itu jangan Pak, Hani, darling, say, Tuan, saya bilang gitu. Harus Tuan. Mau apa Tuan? Itu bercandaan yang harus begitu, tapi paling nggak dalam hati. Suami mau apa layani. Kok begitu sih Pak? Kayak kita diinjak-injak. Loh itu kata firman Tuhan, bukan diinjak-injak. Kau merasa diinjak-injak karena kau merasa begitu aja. Tapi itu firman. Jadi kalau dilakukan dengan sukacita ya nggak akan jadi masalah apa-apa gitu. Ini kita baru ngomongin si istri doang loh saudara ya. Suaminya belum. Ya. Nah sekarang suami nih ayat 7 nih. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana. Ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Oh Pak, nggak adil banget ya. Kalau istri sampai berapa ayat itu, 6 ayat. Suami cuma 1 ayat. Oh, tapi suami 1 ayat ini perhatikan kalimatnya. Demikianlah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ada kata bijaksana dengan istrimu. Wah ini kata bijaksana ini kan kata yang berat, saudara. Karena nggak semua orang bisa bijaksana kan. Tapi suami Kristen harus bijaksana terhadap istri. Artinya apa? Apresiasi istri ketika istri melakukan sesuatu yang baik. Jangan perlakukan istri seperti layaknya seorang budak. Kasih istri dengan sungguh. Ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia. Bahwa istrimu itu ada karena Tuhan berikan penolong buatmu, maka bijaksanalah. Karena Tuhan sudah memberikan penolong atas hidupmu. Bijaksanalah terhadap dia meskipun dia lemah. Dan memang lebih lemah secara apapun. Secara fisik yang pastinya. Tapi perhatikan, hormatilah dia dengan bijaksana. Dan suami yang benar-benar bijaksana dan memperlakukan istrinya seperti yang dikatakan di ayat 7, itu akan membuat rumah tangganya luar biasa. Kenapa? Doanya tidak terhalang. Jadi saya selalu ngebayangin rumah tangga Kristen itu kalau istrinya mengambil posisi seperti yang Petrus sampaikan dan suaminya juga demikian, dengan bijaksana memposisikan diri yang baik bagi istri, ya, tidak melukai istri, mengapresiasi istri. Kalaupun istri salah, ya dinasehati. Kalaupun pakai nada keras, ya habis itu dipulihkan lagi. Karena menegur itu kan bisa dengan nada datar. Kalau nada datarnya misalnya tidak didengar, ya agak tinggi dikit. Nama suami pemimpin kan harus seperti itu juga. Tapi setelah keras, ya diingatkan lagi. Kenapa aku keras tadi? Aku nggak suka kamu begini, mah. Ya. Apalagi kalau istri sudah melakukan hal yang terbaik. Masak yang bagus, rumah tangga bagus. Mungkin dia kerja juga, penghasilannya apalagi lebih tinggi daripada kamu, Pak. Apresiasi, makasih ya, Mah. Sebenarnya tanggung jawabku untuk cari uang. Tapi faktanya aku sudah kerja, tapi dalam karirmu lebih hebat. Makasih ya. Ya. Sekarang pakai aja. Mungkin begitu, saudara. Ya. Uang yang kau dapatkan itu untuk kehidupanmu, untuk anak-anak. Aku berusaha terus untuk menghidupi paling nggak kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Ketika istrimu diperlakukan seperti ini, apakah dia akan misalnya tidak setia dan tidak tunduk samamu, Pak?
atau dia cari laki-laki yang lebih kaya, nggak mungkin lah. Ya. Karena meskipun dia pulang dengan bawa gaji lebih besar dan kau setengah gajinya aja nggak ada, tapi dia lihat Pak, terus bekerja mati-matian. Paling nggak kau berusaha untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tanggamu, anakmu, sekolah dari dirimu, ya, listrik, makan, kebutuhan rumah tangga. Dengan kekuatanmu kau kerja sambil kau ngomong tadi. Nah, gajimu lebih banyak, tapi udahlah, pakai aja, kamu tabung aja lah buat kehidupanmu atau keluarga kita kalau, atau buat anak-anak. Biarlah aku yang nanggung, aku bisa kok. Masa istri yang kau perlakuan bijaksana seperti ini akhirnya tidak akan tunduk sama dirimu, Pak? Nggak mungkin lah. Ya. Apalagi dia lihat suaminya ini benar-benar kerja keras luar biasa. Ya karena mungkin karena kesempatan dan karena posisi waktu, ya, dia dapat pekerjaan jauh lebih bagus. Kenapa enggak gitu? Tapi kalau istrimu sudah kerja, penghasilannya bagus, lebih bagus daripada dirimu, dan dia lihat dirimu tuh nyantai-nyantai aja, ya. Jangankan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, anak-anakmu sekolah, susu mereka, makan mereka, bahkan kau cuma pakai gajimu itu hanya untuk hidup foya-foyamu, ya perempuan mana yang bisa logikanya kuat gitu menghadapi atau punya laki-laki seperti itu, saudara. Jadi dalam hubungan suami istri ini, dua-duanya harus bermain, dua-duanya harus memposisikan diri dengan baik. Ya. Suami ya suamilah, imam, pemimpin. Saya selalu berkata suami itu lokomotif, istri, anak-anak itu gerbong yang terikat dengan lokomotif ini. Dan kalau mau jujur, lokomotif sama gerbong kan ada, apalagi kalau gerbong VIP atau gerbong kelas apa VIP, kelas utama, itu kan lebih mewah. Lokomotif tuh apa sih indahnya? Cuman isi mesin doang kan, saudara, sama ruang masinis yang tidak semewah ruang VIP. Mungkin gerbong-gerbong lebih indah semuanya, tapi gerbong-gerbong indah ini ya kemana tergantung lokomotifnya, Pak. Kalau yang nanti berdebu-debu, kalau kita ngomongin lokomotif zaman batu bara atau arang dulu yang penuh asap, sekolah yang capek di situ, bahkan kalau tabrakan kau yang hancur lebih dahulu. Tapi kau membawa gerbong-gerbong itu ke tujuan yang kau mau bawa. Kau harus punya goal, kau harus punya tujuan. Itulah peran suami. Kau harus bawa gerbong ini kemana. Meskipun kita secara finansial gaji lebih kecil dari istri misalnya, tapi kau harus punya goal itu. Paling tidak kau berusaha untuk memenuhi ya kebutuhan. Kalau kita nggak bisa beliin baju istri karena istri kerja dengan baju yang bagus, ya dia bisa beli dengan gajinya sendiri. Paling nggak daster masa nggak bisa beliin. Ya, paling nggak kebutuhan sekolah anak-anakmu, dan kau harus kerja. Kau harus jungkir balik. Kerja itu keringetan, peras keringat itu ya hal yang biasa. Ya. Jadi jangan kerja maunya enak-enak aja. Udahlah, ya nggak gitu, saudara. Harus mati-matian sungguh, maksimal dengan sungguh. Ya. Sehingga istrimu tuh pulang capek-capek, ya akhirnya bahagia. Kenapa? Ya dia tahu suaminya tuh benar-benar tetap maksimal dalam bekerja. Memang belum jalannya aja, belum ketemu aja, sehingga dia dapat jabatan dan pekerjaan dan gaji yang lebih besar daripada dirinya. Tapi dia akan bahagia. Oh kalau begini, saya melihat juga banyak kayak gitu di sekitar saya. Rumah tangganya harmonis. Istri nggak jadi kayak bos begitu, di rumah tangga tetap dia tunduk sama suami. Pada secara finansial, si istri lebih terkenal, lebih kaya, lebih segala-galanya. Karena dia lihat suaminya suami yang benar-benar menjalankan tugasnya. Kebetulan saja di detik itu dia lebih diberkati secara finansial. Jadi dia pulang gak bersungut-sungut. Suami juga bijaksana tadi, tahu diri lah dalam artian. Karena dia kerjanya biasa, buruh pabrik, istrinya mungkin manajemen di kantor tertentu, sehingga pulangnya lebih sore, lebih malam. Ketika dia pulang dengan gaji yang besar itu, dia lihat suaminya udah pulang ke rumah.
Anak-anak sudah rapi, udah dimandiin, rumah udah bersih. Dia capek pulang, nggak akan menggerutu, dia mandi juga dengan sukacita. Kenapa? Senang banget ya. Meskipun suamiku gajinya baru sekian, tapi dia, rumah tangga ku tinggalkan, anak-anak ku tinggalkan, tetap semuanya aman. Secapek-capeknya dia akan terus berusaha nyiapin makan malam buat saudara. Saya berani yakin dia akan nyuapin anakmu, saya berani yakin dia akan terus melayanimu. Saya pasti yakin. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Suami kalau mau benar-benar doanya dijawab Tuhan, supaya doanya nggak terhalang, perlakukan istrimu dengan baik. Kalau kau sudah tidak memperlakukan istrimu dengan baik, doamu terhalang. Perlu kerja apapun, kalau doa terhalang ya nggak jadi bless, nggak jadi berkat. Mungkin bisa dapat kekayaan, tapi kalau bukan dari Tuhan, karena nggak mungkin kau dapat kekayaan kalau doamu terhalang itu dari Tuhan. Nggak mungkin, pasti dari sesuatu yang lain. Ya, kerjakan ini saudara. Lanjut, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Kamu semua, bukan lagi ngomong suami istri, tapi semuanya. Ya. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang rendah hati. Ini harus ada ikatan yang seperti ini. Jadi kita melihat apapun tuh jangan lihat perbedaannya, saudara. Ya. Tapi melihat apa yang sama di antara kita. Pertama, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita memandang manusia apapun, merah, putih, hitam, kuning, sipit, belok, keriting, lurus, laki perempuan, bencong sekalipun, maafkan saya. LGBT sekalipun, maafkan saya. Agamanya apapun, ateis bahkan. Kita melihatnya dalam perspektif itu, bahwa kita sama-sama umat pilihan Tuhan. Umat yang diciptakan Tuhan. Manusia yang diciptakan Tuhan spesial. Ada perasaan mengasihi mereka. Jadi saya selalu berkata, banyak orang berkata, dosa is dosa. Kita benci dosa, tapi orang yang berdosa itu harus kita kasihi. Ya, lanjut. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang fitnah kita, orang yang ngebully kita, orang yang ngomongin kita dari belakang, biarin aja. Jangan lakukan juga ngomongin orang itu di depan orang lain. Ya. Saya itu hari-hari ini cukup sering saudara ya, dengar orang yang ngomongin orang. Bahkan ada orang cerita sama saya, Pak Seno, Bapak diomongin sama ini, ngomongnya nggak bagus, sampai ke saya. Ya itu apa yang saya lakukan? Saya diam, saya kunci mulut aja. Ya udahlah. Karena memang nggak semua orang suka sama saya. jadi ngapain gitu ya? Saya tidak pernah terpancing. Dia kan begini. Ngapain juga gitu? Ngapain juga? Santai aja. Jadi nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Hendaklah kamu memberkati aja. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memberkati untuk memperoleh berkat. Ya. Jadi memberkati itu banyak hal. Yang saya kerjakan ini salah satu, saya memberkati. Saya dapat apa dari ini? Gak ada kalau ngomong. Tapi saya memberkati. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan berkat. Saudara memberkati orang lain gimana? Misalnya kalau ngomongin contoh lewat program ini. Sharing program ini ke yang lainnya. Ke istrimu, ke suamimu, ke anakmu, ke orang tuamu, ke mertuamu, ke iparmu, ke sepupumu. Ini bagian kita untuk memberkati. Memberkati itu bukan masalah uang doang, mendoakan orang. Ya, doa langsung maupun doa yang tidak langsung. Saya mendoakan, saudara. Nah, makanya nama-nama yang sering muncul itu kan ya terpatri di otak saya. Jadi akhirnya sering saya doakan. Kalau Bapak Ibu cuma mengikuti tapi tidak pernah di live chat pernah nulis nama, ya saya kan nggak tahu nama saudara. Tapi kalau yang nulis, apalagi jemaat ya, kami punya jemaat nggak banyak. Ya. Saya doakan. Kalau saya doakan agar misalnya ada 10 jemaat, ya saya doakan Tuhan berkati mereka, rumah tangga mereka bahagia. Bukankah saya mengatakan dalam Yakobus yang juga kita sudah tadarusan kemarin ya, kalau kamu sakit, doain orang sakit, kamu sembuh. Jadi ketika saya mendoakan jemaat
saya gitu ya, agar mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka berhasil. Bukankah apa yang saya doakan buat 10 orang itu, 10 keluarga itu akan balik ke saya? Itu yang makanya saya selalu bilang, saya nggak lagi berdoa untuk diri saya sendiri. What for gitu. Saya sudah tahu kebenarannya. Saya doain orang aja. Doain orang. Anak saya, Silo, sekarang udah ngikutin. Dia sering sakit kakinya. Nggak tahu kenapa sebetulnya. Sering pegel-pegel katanya. Mungkin ya karena sekarang ini kan sekolah ya. Dia seneng satu sisi sekolah di rumah gitu. Tapi kan duduk doang gitu. Jadi kemarin ketika disuruh gurunya olahraga ya, di depan komputernya dia loncat-loncat gitu, Pak, kakiku pegel ya karena kurang bergerak tadi ya. Ini kelemahan sekolah online ya begini gitu ya. Jadi nggak ada aktivitas outdoornya gitu ya. Ini yang saya pikirin untuk anak-anak saya. Ya mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai, ya sekolah belum boleh misalnya ya, mungkin harus cari aktivitas lain. Makanya saya berusaha untuk ya meskipun cuma jalan ke mall ya, cuma makan malam doang, atau mungkin juga cuma beli perintilan-perintilan kecil gitu, kebutuhan rumah tangga di supermarket atau di pasar ya. Saya pengen ajak anak saya supaya dia jalan gitu. Disakit di kakinya nih, si Silo yang kecil. Terus dia bilang, "Pak, kakiku sakit. Aku doain orang ya supaya kakiku sembuh." Paling nggak dia denger apa yang saya katakan. Iya nak, kalau kamu sakit nggak usah doain kaki kamu sakit supaya sembuh. Ya, doain aja orang lain. Kamu ingat nggak ada yang sakit siapa? Kalau lihat mama lagi pilek, doain aja mama. Kalau lihat papa lagi pusing, doain aja papa. Kalau lihat koko lagi kenapa gitu, doain aja koko. Doain orang lain. Kalau kamu nggak tahu papa mama semuanya lagi sehat di rumah, ya doain aja sama Tuhan. Tuhan, aku doa buat semua umatmu yang sakit, yang aku nggak tahu siapa, sembuhin. Yang kena COVID, Tuhan, lagi berjuang menghadapi maut, sembuhkan Tuhan. Doain. Iya Pak. Nah ini yang saya bersyukur ya, apa yang saya ajarkan ditangkap anak saya yang kecil. Ya, saya kepengen saudara juga begitu. Ya. Jadi kalau mau diberkati ya memberkati. Ya. Jadi saudara yang sedang kekurangan, maafkan saya ya, sedang mengalami situasi badai ekonomi yang berat, belajar memberkati. Memberkati bukan cuma uang, doa. Jadi bukan lagi susah, terus mikirnya minta-minta gitu. Minjem sana, minjem sini. Enggak. Kalau kita belum bisa beri apapun, karena kita lagi kesusahan, duit aja gak punya gitu ya. Maka ambil waktumu tadi. Selain cari kerja, bekerja mati-matian, di waktu sisamu tuh doain orang lain. Kalau harus kita kerja jadi kuli bangunan, kerja, doain orang-orang teman-teman kita yang jadi kuli bangunan. Kan begitu. Ya. Bukannya malah minjem sana, minjem sini. Ya saya ya itu karena saya melihat hari-hari ini tuh orang gampang cari instannya aja gitu. Ya. Saya sedih jujur aja. Saya bukannya marah dalam artian marah tuh gimana ya, saya sedih aja gitu. Ternyata saya sudah seperti ini ngajarnya. Orang-orang yang sudah saya anggap mestinya paham dengan ajaran saya masih begitu juga. So saya punya bayangan dong. Berarti kalau orang lain yang cuma dengar gue setiap seminggu sekali, kadang-kadang juga sebulan sekali doang, gimana mereka bisa berubah kalau karakternya emang seperti itu. Nah orang-orang terdekat saya aja begitu. Ya. Dan saya memang akhirnya menyuarakan ini. Supaya apa? Bukan, saya nggak sebut nama siapapun. Saya cuma ingin yang orang yang saya cintai, yang terdekat saya itu sadar gitu. Masa lo udah deket sama gue udah kesaksian, lo nggak lakuin sih? Nah, supaya kita diberkati ya harus memberkati. Memberkati bukan cuma uang. Doakan mereka. Apa susahnya sih doain orang? Ya, ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, yang bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, itu baik. Yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat, bibirnya dari ucapan yang menipu. Jadi kalau bibir, lidah ini udah ngomongin yang jahat, ngomongin orang di belakangnya, bibir itu sudah menipu orang,
untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Ya. Ini orang yang benar-benar apa ya saudara ya, nggak mencintai hidupnya gitu loh maksudnya. Dia berpikir dia bisa tipu orang, dia bisa fitnah orang, dia bisa menipu dengan lidahnya. Dia berpikir hanya untuk hari itu. Dia lupa bahwa dia punya hidup. Dan hidup itu bicara mengenai iman Kristen, itu Zoe. Z-O-E, Zoe. Zoe itu apa? Kehidupan kekal. Ini orang yang akhirnya, meskipun mungkin dia bisa masuk ke sorga nanti karena dia beragama Kristen, karena dia punya Tuhan Yesus Kristus dan dia percaya Yesus sudah tebus dosanya dia. Tapi kalau hidupnya seperti ini terus, di surga, apakah jadi orang yang masuk surga dengan posisi yang indah? Enggak, saudara. Kalau kata Alkitab, bait Allah itu adalah gambaran dari surga, dia hanya ada di pelataran doang. Nggak akan sampai ke ruang kudus, nggak akan sampai ke ruang maha kudus. Ya, jadi hati-hati dengan lidah. Jangan ngomongin orang, jangan terbiasa ngomongin orang. Apalagi kalau ngomongin orang itu bukan dalam tendensi kritik yang membangun. Ngomongin orang di belakang. Ya. Di depan orangnya lu senyum-senyum, tapi di belakangnya lu ngomongin dia. Ini kalau bapak ibu punya karakter begini, bertobat sungguh. Ya. Ucapannya nipu. Yuk kita bisnis yuk, tapi niatnya nipu. Gue minjam uang dong, nanti 1 bulan gue balikin. Ternyata nipu. Dan banyak orang seperti begini saudara hari-hari ini. Karena iblis lagi benar-benar tahu waktunya sudah dekat. Dia memerintahkan anak buahnya semuanya untuk menyerang orang. Sehingga sekarang banyak bobrok, bangke, karakter-karakter yang busuk yang ditutupi selama ini dengan orang-orang dengan agama Kristennya dia itu terbongkar. Karena dia tidak pernah mau merubah karakter. Ingat khotbah atau materi malam lalu, karakter saudara. Karakter orang itu susah untuk dirubah kalau dia tidak mau berubah. Jangan berpikir karakter yang buruk di masa lalu itu ketika kita bertobat, dibaptis, tumpang tangan pendeta langsung berubah. Perjamuan kudus langsung berubah. Doa sekali 2 kali langsung berubah. Ikut ibadah doa langsung berubah. Puasa 3 hari 3 malam langsung berubah. Enggak, karakter tuh harus dirubah pelan-pelan. Karakter sudah membatu seumur hidupmu. Berarti untuk bisa berubahnya itu butuh waktu juga. Dan akan jauh lebih cepat memang kalau kau memang melibatkan Roh Kudus. Tapi ada diri sendiri juga yang mau berubah, saudara. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kenapa doa terhalang tadi? Kalau suami nggak bijaksana tadi. Karena tadi ya, meskipun telinganya mendengar doa suami, tapi kalau suaminya nggak bijaksana sama istri, Tuhan itu, wajah Tuhan ya, itu menentang ya orang-orang yang berbuat jahat. Jadi telinganya dia dengar doa saya kalau saya jadi suami yang nggak bijaksana. Kalau kita referensi ayat di atas, saya nggak menempatkan istri saya sebagai teman sepadan yang menolong saya anggap dia sebagai ya budak saya tanda kutipnya. Dia kalau doa saya didengar Tuhan, ya kan telinga Tuhan selalu mendengar. Tapi cuma didengar Tuhan karena Tuhan memalingkan wajahnya terhadap kita. Kenapa? Karena kita berbuat jahat. Berbuat jahat pada siapa? Gak bijaksana sama istri. Jadi mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang benar. Mata Tuhan ya, bukan cuma telinga. Kalau telinga, doa siapapun, maafkan saya, doa bajingan pun sampai di telinganya Tuhan. Tapi cuma sampai. Mata Tuhan gak akan melihat orang itu. Wajahnya gak akan memandang orang itu. Kenapa? Orang ini masih berbuat jahat. Tapi ya, Tuhan mendengar. Telinganya mendengar. Dan matanya tertuju pada orang yang benar. Wajahnya akan menatap kita. Tapi kalau kau jahat, semua itu tidak akan terjadi. Kasih Tuhan di mata Tuhan. Ini kan gambarannya persis ketika Yesus di atas kayu saliban. Elai, Elai, lema sabachthani. Kedengeran nggak sama Bapaknya di surga? Iya.
Kenapa? Ya Bapak malah mungkin nggak dengar suara dari manusia, apalagi itu anaknya. Dengar. Tapi Bapak memalingkan wajahnya kan dari Yesus kan. Kenapa? Karena Yesus saat itu sedang menanggung dosamu, dosaku, dosa kita semuanya. Teriakan anaknya, Elai Bapak kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau tinggalkan aku? Itu kedengaran membuat, makanya Mel Gibson dalam film Passion of the Christ itu kan menggambarkan air matanya Bapak netes menangis. Karena dia dengar suara anaknya ini. Satu sisi dia sayang sama anaknya ini. Tapi dia nggak mau lihat kenapa anaknya lagi menanggung dosa. Terang dan gelap, kekudusan dan dosa tidak bisa bersatu. Jadi saudara, di dalam Petrus pasal yang ketiga, kita lanjutkan yang perikop berikutnya, karena perikop berikutnya nyambung dengan pasal yang keempat sebenarnya. Jadi biarlah kita pada rutinnya besok Kamis ya, atau besok Jumat. Jadi kita harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, ya, dan harus mencari perdamaian yang dicari, saudara. Jadi pengajaran kita, ekspresi kita ya harus membawa damai. Jangan membawa permusuhan. Maka kalau kita merasa kita hebat, posisi kita tinggi, kita punya pengetahuan yang banyak, kita jangan merasa diri kita benar dan mengkritik orang membabi buta gitu. Secara umum berkali-kali saya bilang, saudara jangan seperti itu. Jadi harus cari perdamaian dengan banyak orang. Ketika ini dilakukan, maka saudara akan menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasal 3 ini, doamu akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat orang benar, tertuju pada orang benar, telinganya mendengarkannya, doa-doanya, dan wajahnya memandang diri. Kalau sudah begini, pasti berkat akan tercurah atas kita. Ya, semoga diberkati, semoga paham dan dijalankan. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah di penghujung, dan sebelum kita selesaikan program ini, mari kita tundukkan kepala. Saudara ya, Sabtu nanti jam 6 ya, saya akan mengadakan fellowship ya dengan ya ada jemaat, kemudian juga dengan siapa saja ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa meskipun bukan jemaat tapi sudah menjadi keluarga besar The Way gitu ya, nanti bisa menghubungi nomor admin yang ada. Ya, ada nomor admin di WhatsApp ya, di layar ini di paling bawah sebelah kanan ya. Saudara bisa lihat dan saudara bisa WhatsApp nomor admin itu untuk kalau mau join misalnya dalam link Zoom. Jadi setiap bulan sekali di awal minggu pertama di hari Sabtu ya, malam mingguan bersama saya gitu ya. Jadi kita mau ngobrol, saya membagikan sesuatu apa yang Tuhan taruhkan buat dalam diri saya, dan mungkin untuk bekal saudara di sepanjang bulan yang baru ini. Dan juga saya bisa mendoakan saudara juga. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara juga bisa bertanya dalam link Zoom itu. Jadi saya coba tiap bulan sekali ya, kepada jemaat dan juga kepada simpatisan atau keluarga besar The Way, kita kumpul di link Zoom berapapun orangnya ya. Kadang-kadang di hari Sabtu banyak yang nggak bisa juga, karena Sabtu kan banyak yang liburan dengan keluarga, makan malam dengan keluarga dan lain sebagainya ya. Saya sih nggak pernah mikirin, yang penting saya siapin waktu saya. Karena kalau cari waktu yang pas ya susah juga. Mau bikin hari Minggu juga nggak pas, mau bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga nggak pas ya. Nggak ada waktu yang pas bisa mengumpulkan semuanya gitu ya. Maka saya bikin Sabtu aja lah ya. Mau cuma 5 orang kayak 20 orang kayak bisa 100 orang kayak ya udah silahkan gitu ya. Kalau misalnya bisa kumpul, siapa tahu nanti lewat rutinitas ini akhirnya Bapak Ibu ya semakin bisa mengenal pelayanan kami, bisa ikut mendoakan pelayanan kami, dan saya juga lebih kenal Bapak Ibu dan bisa mendoakan Bapak Ibu lebih lagi gitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada ya. Setiap flyer bergerak itu ada nomor WhatsAppnya. Nah, nanti minta untuk diberikan link Zoom ya, di hari Sabtu jam 6 ya. Sabtu besok ini kita jam 6 sore, paling 1 jam 2 jam lah ya, sampai jam 8
kita ada di Zoom untuk kita sharing firman Tuhan dan kita sharing apapun juga ya, kehidupan sehari-hari terutama yang bisa kita bagikan, sehingga akhirnya Bapak Ibu juga semakin menemukan komunitas. Semoga kami The Warriors menjadi komunitas yang bisa membangun iman Bapak Ibu, semakin bertumbuh mengenal Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Tundukkan kepala kita, doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah tadarus Alkitab dan sebentar kami akan istirahat Tuhan. Tuhan, kami percaya tidur kami diberkati. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuai kasih-Mu Tuhan. Kami siap diberkati. Kami akan melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat dan sampai ketemu besok ya di Jumat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.